Baik, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini sudah ada 9 anak yang sudah hadir ya. Tolong berikan reaction-nya. Selamat pagi semuanya. Ada Tirza, Ethan, Benny, Ivan, Jedi, Anta, CJ, Giovanna, dan Jessie. Apakah kalian bisa mendengar suaranya Miss Vina? Oke, thank you Benny sudah memberikan responnya. Yang lainnya apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Halo? Oke, thank you Ivan, Anta, Giovanna. Oke. Baik anak-anak, seberapapun kita ada, kita akan mulai ya, karena ini sudah lewat waktunya ya. Sambil menunggu teman-teman kalian yang belum hadir ya, kita akan berdoa dulu. Kita sudah mendengarkan puji-pujian tadi ya, kita langsung buka dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, Miss Ina minta tolong Benny bisa bantu dengan doa, Benny. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Ini mau baca firman. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, diawali dengan doa dulu. Silakan Benny. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada kami kemarin Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong berkati dan buat kami paham akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Benny. Baik anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Titus 2 ayat yang ke-7. Oke. Baik, boleh minta tolong Ivan? Sudah ada Ivan? Tolong dibacakan Ivan firman Tuhan pagi ini. Ya, Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Oke, baik terima kasih ya Ivan sudah mau membacakan. Jadi dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, dalam Titus 2 ayat yang ke-7 ini yang mau Misina tekankan di sini, yang mau Misina garis bawahi di sini itu adalah kata teladan. Oke, Misina mau tanya, ada yang nggak yang bisa memberikan pendapatnya teladan itu apa sih menurut kalian? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya teladan itu apa menurut kalian? Mungkin salah satu, mungkin Benny bisa bantu. Teladan itu menurut Benny itu apa Benny? Teladan itu kayak seseorang yang memberikan contoh. Yes, good. Ya, mungkin ada pendapat lain? Teladan itu menurut kalian apa teladan itu? Tirza mungkin bisa memberikan pendapatnya, mendefinisikan teladan itu apa? Pakai bahasa sendiri saja. Contoh soal, gitu boleh dikatakan teladan? Contoh yang bagaimana? Contoh yang bisa kita contoh. Contoh, ya. Orang yang bisa kita ikuti perbuatannya, kita contoh. Ya, Misina ngerti maksudnya Tirsa. Mungkin buat kalimatnya susah gitu ya Tirsa ya. Oke betul ya Tirsa, Benny semuanya betul ya. Di sini Misina lihat dari kamus ya. Menurut kamus nih, menjadi teladan itu memiliki arti baik untuk ditiru ya. Jadi teladan itu sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Nah, yang dicontoh itu apa? Ya, yang dicontoh itu adalah perkataan, perbuatan, kelakuan, sikap, sifat. Tentunya sesuatu itu yang baik yang dicontoh.
ya, bukan yang buruk. Nah, itulah teladan anak-anak ya. Nah, dalam perbincangan kita sehari-hari kita mungkin sudah mendengar pepatah mengatakan, mungkin di antara kalian pernah mendengarkan pepatah seperti ini, bahwa satu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Ya, itu maksudnya apa ya? Jadi pepatah tersebut mengatakan bahwa satu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Jadi satu teladan yang baik, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh akan lebih bermakna daripada beragam nasihat yang tidak dapat dilihat dan tidak jelas. Ya, kadang-kala kita menasehati tapi kita sendiri tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat memberikan contoh. Ya, mungkin kamu menasehati teman kamu, tapi kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi di sini yang penting di sini adalah kita memberikan contoh atau teladan kepada orang lain, ya, yang nyata, ya, yang nyata yang sudah kita lakukan sehingga orang lain bisa melihat kita, oh orang itu seperti ini, baik ya, seperti itu, ya, itu teladan, ya. Nah, mengapa teladan itu penting anak-anak? Seperti yang dikatakan tadi yang sudah dibacakan oleh Ivan dalam Titus 2 ayat 7, berkata jadilah teladan. Ya, Titus berkata jadilah teladan. Dunia butuh keteladanan. Seseorang yang patut ditiru, dijadikan panutan atau dijadikan role model. Ya, di sini teladan itu penting ya. Di sini tadi dikatakan, misalnya katakan dunia itu butuh keteladanan. Ya, harus ada yang memberikan contoh, harus ada yang menjadi role model, ya, supaya kita bisa melihat ya mana yang baik, mana yang buruk. Harus ada contoh, harus ada yang memberikan teladan buat kita, ya. Nah, dunia akan selalu butuh dan juga haus akan keteladanan untuk dijadikan pelajaran berharga agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, dalam sejarah dunia kita menemukan bahwa teladan dalam Alkitab kita pun bisa menemukan banyak keteladanan. Ya, pertanyaannya ada berapa banyak sosok yang layak untuk diteladani di hari-hari ini? Nah, kalian harus mencari ya sosok-sosok mana yang patut kalian teladani. Ya. Nah, kemudian satu lagi, apakah kita siap dan sanggup menjadi teladan? Ini juga berat anak-anak. Ya, untuk menjadi teladan kita harus benar-benar siap. Ya, kita harus bisa melakukan, ya, bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka yang harus kita lakukan itu adalah yang baik, bukan yang buruk. Ya. Nah, ada banyak orang yang menolak keteladanan itu dengan berbagai alasan. Mengapa harus saya? Biar orang lain saja, ya, yang kita teladani. Kita tidak perlu sibuk untuk itu. Ya, itu menjadi buah pemikiran banyak orang dan itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk menjadi pola pikir orang yang percaya ya. Jadi tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman. Apa yang keluar dari mulut untuk dicerminkan dari hati. Ya, kalau hati kita baik akan keluar kata-kata yang baik. Begitu juga sebaliknya, hati yang buruk akan menghasilkan perkataan yang buruk pula. Ya. Nah, di sini yang Misina lihat ya, saat mungkin kalian waktu kita belajar offline, kalian datang ke sekolah, tidak jarang anak-anak atau siswa Misina temui itu masih suka berkata sia-sia. Betul tidak, Ben? Pernah dengar nggak, Ben? Benny masih ada di situ? Atau mungkin di sini sebentar ya, Misina mungkin ada yang masih di waiting room. Oke, ada yang masih di waiting room sebentar ya. Oke, atau CJ, pernah dengar nggak teman-teman kamu berkata sia-sia saat kemarin sekolah online, sekolah offline, waktu kalian datang ke sekolah? CJ pernah dengar nggak temannya berkata sia-sia? Halo, CJ bisa dengar Misina? Halo CJ, atau Ethan? Ethan pernah dengar nggak temannya berkata sia-sia pada saat datang ke sekolah? Anak-anak kok kalian kemanakah ini ya? Tidak. Oh oke, Ethan bisa ya. Oke, pernah dengar ya Ethan ya. Oke, Ethan sendiri pernah nggak berkata sia-sia?
Pernah nggak Ethan berkata sia-sia? Pernah ya? Oke, nah ini yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, mungkin kalian ya seperti Ethan yang pernah berkata sia-sia itu tidak menyadari hal itu ya. Kita kadang tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan itu sering kali menyinggung bahkan menyakiti hati orang lain. Ya, tanpa kalian sadari itu binatang yang ada di kebun binatang itu keluar semua istilah-istilahnya. Nah, itu jangan ya. Mulai saat ini silahkan kalian introspeksi diri ya supaya kalian belajar untuk menyaring apa yang harus kalian ucapkan, mana yang harus kalian ucapkan, mana yang tidak boleh kalian ucapkan. Ya. Ya, jadi kalian harus tahu ya. Oh, sebelum kalian berkata-kata, silakan kalian lihat dulu apakah yang kalian katakan itu, kalian ucapkan itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Oke, ya. Kita adalah ciptaan yang baru yang telah ditebus dengan darah yang mahal ya, kita tahu itu. Ya, karena itu kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Ini hal yang sederhana tetapi susah untuk dilakukan, ya. Saat ini mungkin kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, bahwa kita tidak boleh berkata sia-sia. Oke, kita sadar saat ini, aku tidak akan melakukan itu lagi. Tetapi pada kenyataannya dalam kondisi tertentu ulang lagi, keluar lagi kata-kata itu. Nah, setiap kata sia-sia yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan ya pada hari penghakiman. Ya, maka sebelum kita berkata-kata seperti yang Misina katakan tadi, ya, atau mengucapkan sesuatu, kita harus pikirkan dulu apakah yang saya ucapkan itu benar atau tidak, apakah menyakiti hati orang lain atau tidak. Ya, itu yang harus kalian pikirkan ya. Nah, kita mau meneladani Yesus ya. Apa yang harus kita teladani ya? Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya, ini suatu yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Teladan apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tetapi kita sering sekali kalau kita dicaci maki atau bertengkar dengan teman, entah dengan siapapun itu, kita balas, malah lebih dari itu. Itu yang sering kali kita lakukan. Ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak ya, jadi dikurangi mulai sekarang, kita harus belajar menjadi teladan yang baik bagi siapapun itu, bagi teman kita, bagi saudara kita, ya siapapun itu yang kita temui ya. Nah, seorang teladan artinya sosok yang patut ditiru atau dijadikan panutan. Ingat, ya, tadi sudah Misina katakan, kalau kita menjadi teladan berarti kita bisa menjadi role model bagi orang lain. Ya, bagaimana cara menjaga perkataan kita ya? Di sini ada 5 ya. Jadi pertama kita harus doa minta pertolongan Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibir kita ya dalam berkata-kata. Ya, kemudian yang kedua, tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan harus kita bicara. Jadi jangan terlalu ya. Apapun yang keluar dari mulut itu tidak dipikirkan dulu. Ya. Jadi kalian harus lihat kondisi juga ya. Kapan kalian harus berbicara ini, kapan harus kalian bicara itu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menggosip atau fitnah dan berkata kotor. Ya, berkata sia-sia tadi. Ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, berpikir dahulu baru berbicara. Ya, jadi sudah Misina katakan tadi, berpikir dulu baru berbicara ya. Mana yang baik itu yang dikatakan, yang tidak baik disimpan. Ya, jangan dikatakan ya. Berkata agar kita cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 19 ya. Dan yang terakhir, tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Jangan mancing-mancing orang lain supaya marah gitu ya. Itu juga sering kali ya misalnya lihat ya, jadi sengaja sekali gitu loh mancing supaya temannya itu marah ya, atau nyahut seperti itu ya. Jadi itu ya yang misalnya bisa berikan untuk hari ini ya, bagus sekali yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengenai keteladanan ya. Jadi sudah misalnya simpulkan tadi bagaimana cara kita menjaga perkataan kita, jadi fokus keteladanan kita
firman Tuhan pada pagi hari ini itu berbicara bagaimana kita menjaga perkataan kita ya supaya tidak menyinggung orang lain. Ya, jadi Misina ulang lagi sekali, pertama kita doa minta pertolongan Tuhan ya untuk menjaga mulut dan bibir kita. Kemudian yang kedua, tahu kapan waktunya kita berbicara. Yang ketiga, kita tidak boleh menggosip atau fitnah atau berkata kotor. Ya, berkata kotor itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, berpikir dahulu baru berbicara. Ya, jangan asbun. Jadi jangan asal bunyi. Ya, supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian yang kelima, tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Oke, baik itu saja ya yang bisa Misina bagikan pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian, buat kita semuanya. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Misina akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi teladan bagi orang lain, bagi siapapun ya Tuhan. Ajarkan kami untuk siap menjadi teladan bagi orang lain Bapa. Ya Bapa di dalam surga, setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu secara khusus buat kelas 9A yang hari ini akan belajar. Kiranya Engkau berkati mereka dari pagi hingga siang hari nanti ya Bapa. Semoga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Juga bagi anak-anak yang mungkin hari ini kurang sehat Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu buat mereka apapun dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang baik senantiasa selalu menyertai mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, sanak keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka semuanya. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada akhir-akhir ini kami mendengarkan berita bahwa di mana-mana kami melihat bencana alam ya Tuhan, banjir di Jawa dan dimanapun ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para korban yang menjadi korban banjir, kiranya Engkau memberikan ketabahan, kekuatan agar mereka dapat selalu Kau berikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi situasi saat ini ya Bapa. Pada akhirnya ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami yang telah menyakiti hati-Mu, baik dalam perkataan perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap melaksanakan tugas kami, pelayanan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak silakan. Oh, waktunya Misina sudah. Oke, Misina kasih waktu 5 menit ya sambil Misina mempersiapkan pelajaran matematika. Oke? Ya, baik silakan 5 menit Misina kasih waktu. Misina kita akan ketemu lagi 5 menit kemudian ya. Baik, silakan. Baik anak-anak, silakan kalian kembali ke Zoom kalian. Kita akan mulai pembelajaran kita, pelajaran yang pertama. Matematika, silakan yang sudah hadir, yang sudah siap, berikan reaction-nya buat Misina, supaya kita bisa mulai. Halo, apakah kalian bisa mendengarkan? Oke, thank you Giselle, Sydney. Yang belum hadir di sini siapa ya? Bisa minta tolong info yang belum hadir ya, karena Misina mau berikan latihan hari ini. Oke, thank you jadi sudah berikan reaction. Yang belum hadir di sini Eldon ya. Eldon belum hadir. Ivana belum hadir. Aldon belum hadir. Udah 3. Ih, banyak sekali yang belum hadir nih ya. Aurel juga belum hadir. Oke, boleh minta tolong Ivan info ke teman-temannya yang belum hadir mungkin di grup silahkan. Diinformasikan. Oke, thank you Ivan ya. Karena Misina mau mengadakan latihan ya di Moodle ya. Oke, mari sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita berdoa dulu ya untuk pelajaran matematika kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur ya Bapa pagi ini. Kami mohon berkat-Mu buat anak-anak kami kelas 9A yang hari ini, pada pagi hari ini akan belajar matematika ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami, agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Juga bagi anak-anak yang belum hadir, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka juga dalam perlindungan-Mu
supaya mereka bisa segera juga bergabung dengan kami dalam pembelajaran online ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah ini ada Abel baru masuk. Oke, anak-anak, Miss Ina kemarin terakhir memberikan latihan di latihan halaman 150 ya. Betul ya. Jadi Miss Ina pending dulu, kita latihan untuk soal cerita ya, soalnya sederhana, tolong dikerjakan sebaik-baiknya ya. Nanti pertimbangan Miss Ina bisa Miss Ina masukkan ke nilai KI 4 ya. Soalnya hanya 5 dan itu mudah. Sekarang Miss Ina akan share ya. Miss Ina akan share ke grup kelas kalian materi seluruhnya yang sudah kita pelajari. Oke, baik, silakan kalian open Moodle kalian anak-anak sambil Miss Ina mau kirim materi kita ya. Miss Ina mau buka dulu, silakan. Silakan buka di Moodle. Untuk besok kita akan membahas LKS ya, lanjutan dari kemarin, dan menyelesaikan tugas-tugas. Misalnya akan berikan kesempatan untuk tugas-tugas yang belum lengkap besok ya, karena ini materi kita sudah selesai, kita tinggal pengambilan nilai dan latihan-latihan soal ya. Jadi untuk materi itu sudah habis ya untuk kelas 9. Nanti tengah semester bulan Maret Miss Ina akan ambil materi kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung ya, karena pada ujian akhir nanti, ujian sekolah nanti, Miss Ina kemungkinan besar akan diambil materi dari kelas 7, 8, dan 9. Cuman mungkin presentasenya mungkin lebih banyak dari kelas 9 seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa. Miss Ina pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami sudah selesai belajar matematika Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami selesaikan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami, juga bagi anak-anak yang mungkin saat ini belum selesai mengerjakan tugas matematikanya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya Bapak. Kami juga berdoa bagi teman kami Extend yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah Extend agar Extend boleh kembali pulih serta dapat kembali berkumpul dengan kami dalam kelas online ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi anak-anakmu akan melanjutkan pelajaran. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Selamat belajar, selamat melanjutkan pelajaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, selamat pagi anak-anak kelas 9A. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa 23 Februari 2021. Mudah-mudahan semua anak-anak di kelas 9A dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran pagi ini Miss mulai, jadi seperti biasa kita presensi dulu. Miss mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah ready, semuanya sudah standby. Nama yang Miss panggil silahkan beri tanda oke, atau kalau tidak dijawab langsung, diaktifkan mikrofonnya juga bisa. Ya, baik, yang pertama Eldon Farel, ada? Eldon, halo. Ya, Axton sakit, Benedictus, Oktoreza. Hadir. Ya, Sevi Virginia. Hadir. Christabel Tiffany. Ya, Christopher Jonathan.
Halo, Hadir, Christopher. Miss. Iya. Hadir. Christian Ethan. Christian Ethan. Halo, Christian. Bisa didengar? Oke, belum ada tanggapan. Ivan Alexander. Hadir, Miss. Ya, Ivana Jane. Jedediah. Jadi Jesselyn Sanjaya. Jesselyn, halo. Jesselyn, belum ada tanggapan. Josephine Calanta. Hadir, Miss. Ya, Joshua Paulus. Joshua. Ya. Giovanna Hadianto. Hadir, Miss. Ya, Mikaela Gisel. Hadir, Miss. Putu Monica Nandasani. Putu Monica. Monica. Belum ada. Nitya Aurelia. Sydney Amanda. Stefano Jekonia. Hadir, Miss. Ya, Tirza Naftali. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Untuk materi pada pagi hari ini, kita masih melanjutkan materi di bab yang ke-7 tentang geguritan. Ya, tentang geguritan. Nah, di minggu lalu itu kita sudah membahas cerita sampai ingtai. Cerita sampai ingtai itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk paragraf. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas cerita sampai ingtai itu di dalam bentuk pupuh. Di dalam bentuk pupuh atau di dalam bentuk lagu. Jadi cerita sampai ingtai itu dilagukan dia. Ya, jadi untuk itu coba anak-anak buka buku paket terlebih dahulu, dicari halaman 93. Buku paket halaman 93. Ya, jadi di situ materi yang 7.2. Matembang pupuh ma cepat. Ya, jadi kita akan belajar bernyanyi, belajar melagukan sebuah pupuh itu. Nah, jadi untuk itu coba sekarang didengarkan ya, didengarkan, Miss putarkan sepintas, Miss putarkan sekilas bagaimana contoh cerita sampai ingtai itu ketika dijadikan pupuh atau ketika dijadikan lagu. Ya, jadi tolong didengarkan. Hanya sekilas Miss putarkan ya. Ya, tunggu sebentar ya. Anak-anak bisa didengar? Bisa didengar? Nggak ada suaranya, Miss. Nggak ada suara ya? Oke, baik.
Nggak ada suaranya, Miss. Baik, maaf. Bisa terdengar tadi? Belum ada suara ya? Oke, ini Belum, tadi. Miss. Oh belum. Iya ya, baik baik. Jadi ini ada sedikit kesalahan mungkin ini ya. Jadi untuk tembangnya ini nanti Miss uploadkan di Moodle saja ya. Jadi ini hanya sebagai referensi anak-anak, sebagai pengetahuan umum agar anak-anak mengetahui bagaimana bentuk contoh lagu cerita sampai Ingtai ketika dia dilakukan. Ya, jadi ini sifatnya tidak terlalu urgent. Jadi nanti sambil anak-anak santai nanti bisa didengarkan di rumah. Nanti Miss akan upload di Moodle ya. Tadi Miss sudah coba tetapi belum bisa. Jadi mohon maaf sebelumnya agar waktu juga tidak terlalu banyak habis ya. Jadi kita lanjut ke materi saja ya. Baik, untuk materi Miss share dulu ya. Ya, ini. Untuk materi kita hari ini, jadi silakan dibuka halaman selanjutnya, halaman 94 anak-anak ya. Jadi di situ pupuh ginade. Ya. Nah, di halaman 94 pupuh ginade itu yang ditembangkan itu ya. Nah, itu yang tadinya mau Miss perdengarkan ke anak-anak ya. Jadi mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis jadi tidak bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke pupuh ginada yang per bait. Coba anak-anak lihat di halaman 94 itu bagian yang paling bawah ya, pupuh ginada yang bait pertama. Ninyonya nekep tangkah yang itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba anak-anak disalin dulu di buku catatan terjemahan dari pupuh ginada sampai ingtai ini ke dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah nanti menjawab pertanyaan. Dan juga materinya ini sebagai bahan nanti untuk persiapan penilaian tengah semester. Paham anak-anak? Paham instruksinya? Paham ya? Ya, jadi silakan Miss beri waktu kurang lebih
3 menit ya. Miss beri waktu 3 menit untuk anak-anak menyalin. Jadi silahkan di buku catatan itu disalin terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Lihat di screen anak masing-masing. Ini yang bait yang pertama. Ini nyonya nekep tangkah, masih dekep mecuk alis. Nguda beli kapupungan, dadwa kutus telu pitu, nenem papat sengker titiang, Ian Sujati, da sedina keto titiang. Ya, ninyonya menutup dadanya, berpangku tangan, alis dikerutkan. Mengapa Tuan kesiangan? 283764 lindungi saya. Jika memang benar 10 hari saya katakan. Ya, silakan mulai disalin anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tanyakan di forum chat ya. Waktunya 3 menit untuk menyalin ya, dari sekarang silakan.
Baik anak-anak, untuk yang bait yang pertama sudah selesai disalin tadi? Untuk bait yang pertama sudah selesai disalin? Ya, untuk mengefisienkan waktu ya, untuk materi ini Miss sudah upload di Moodle. Jadi sekarang coba anak-anak buka Moodle-nya ya, sembari buka Moodle, coba lihat di Moodle. Ya, nanti silakan anak-anak menyalinnya secara mandiri di rumah masing-masing. Ya, untuk hari ini kita akan bahas langsung. Ya, sepakat seperti itu? Biar tidak terlalu lama nanti waktunya. Sepakat ya? Ya, baik. Miss lanjutkan. Ya, itu bait yang pertama. Kemudian ini bait yang kedua. Nah ini. Keme beli melipetan, mulih beli dinajani. Edeliu mererasan, belog beline kelangkung. Ya, beli salah pedidian. Ya, beli salah pedidian, cendak jani niki angge kapitresnan. Ya, itu maknanya silakan Tuan balik ya, pulang hari ini juga, jangan banyak berpikir, Tuan terlalu bodoh, Tuan yang salah. Singkat sekarang, ini dikatakan cinta. Itu bait yang kedua ya. Kemudian bait yang ketiga. Ping telu ngorahang dase, janjin titiange ring beli. Kaden beli buen abulan, duang dase lemeng sampun. Beli kasep ngalih titiang. Ya. Belog gati, nampi munyi tuare tawang. Ya, nah ini sebanyak 3 kali saya mengatakan 10. Ya, maaf ini salah ketik sedikit saya. Janji saya kepada Tuan. Tuan, ya Tuan lagi sebulan. Tuan kita lagi sebulan, 20 hari sudah lewat. Baru Tuan bergegas mencari saya, bodoh sekali, menanggapi omongan tidak becus. Ya, nah ini bait yang terakhir, bait yang keempat. Tusuk konde niki juang, sat-sat sampun titiang ngiring. Pang ede sangkaning titiang, meciri demen menghapus. Mula beli mawak cacad, japi ngeling nyen pacang manungkulang. Ya, susuk rambut ini silakan diambil. Anggap saya sudah ikut. Supaya tidak karena saya dikatakan suka berbohong. Memang Tuan terlalu bodoh. Meskipun menangis, siapa yang akan membantu? Nah, itu ya. Jadi inti cerita di dalam pupuh ini kurang lebih sama dengan yang diceritakan ya, dengan yang cerita narasi yang kita bahas minggu lalu itu. Nah, jadi sekali lagi untuk cerita sampai ingtai dalam bentuk bait lagu ini, materinya sudah Miss upload di Moodle. Nanti silakan secara mandiri anak-anak salin, anak-anak catat terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Paham? Paham ya? Bisa? Jadi materi ini nanti sebagai bahan untuk persiapan penilaian tengah semester bulan depan. Paham instruksinya? Tolong kasih tanda oke kalau sudah paham. Paham ya semuanya? Bisa Miss lanjutkan ke berikutnya? Ya, baik. Miss lanjutkan ya. Ya, selanjutnya
Nah, selanjutnya untuk di penugasan. Ya, selanjutnya penugasan. Nah, untuk penugasan coba perhatikan dulu baik-baik. Minggu lalu itu Miss kan memberikan PR. Ya, betul. Menjawab pertanyaan sampai ingtai yang cerita narasi. Betul ya? Nah, untuk roomnya itu sudah Miss buatkan di Moodle. Jadi silakan anak-anak buat ulang di Moodle, nanti langsung di-up. Ya, jadi roomnya itu adalah nyawes pitaken tugas 1 nyawes pitaken sampai ingtai. Itu tugasnya yang di halaman 92 yang minggu lalu. Betul? Tolong kasih tanda oke. Udah paham betul? Ya, yang lain Tirza sudah yang lain? Jadi tugas yang minggu lalu ya baik Mikaela, Ivan, tugas yang minggu lalu yang menjawab pertanyaan sampai ingtai yang narasi, sekarang silakan anak-anak salin up di Moodle itu di room nyawes pitaken sampai ingtai. Ya, itu yang minggu lalu. Nah, sekarang tugas yang kedua itu nyawes pitaken pupuh ginade sampai ingtai. Halaman 95. Itu penugasannya sudah Miss upload juga di Moodle. Ya, termasuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Silakan mulai dikerjakan sekarang. Ya, nanti waktu penguploadannya itu sampai nanti malam pukul 23. Jadi hari ini ada 2 tugas. Tugas yang pertama menyalin yang minggu lalu, masukkan ke room di Moodle. Tugas yang kedua menjawab pertanyaan pupuh ginade sampai ingtai di halaman 95. Soal 1 sampai 10. Ya, tugasnya itu sudah Miss upload di Moodle, silahkan lihat di Moodle. Langsung dijawab di situ, langsung di-upload. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia juga sudah Miss buatkan. Untuk yang tugas 2. Untuk yang tugas 1 hanya Miss buatkan roomnya saja. Anak-anak upload jawabannya saja di situ. Paham instruksinya? Paham instruksinya? Tolong kasih tanda oke kalau sudah paham. Tirza, ya, yang lain. Kalau sudah paham, bisa lanjut langsung dikerjakan. Kalau ada soal pertanyaan yang belum paham, ya, tanyakan di forum chat. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa dengar suara Miss Alice? Oke, thank you Sydney. Halo, yang lainnya bisa dengar suara Miss Alice? Halo, bisa kasih tanda reaction? Ya, Cevi, thank you. JD, Tirza, thank you. Evan, thank you. Christabel, thank you. Ya, Giselle, ya, thank you. Yang lainnya, oke. Aldon, thank you. Aurel, ya. Yang lainnya dengar suara Miss Alice ya. Giovanna, Monica, Jesslyn, Ethan, thank you. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss Alice minta tolong Giselle bantu dalam doa, Giselle. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, karena kami mau mulai pembelajaran di IPS, Tuhan berarti apa supaya kami bisa mengikuti setiap pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nanti juga berkati misalnya yang akan mengajari kami. Dan Tuhan Yesus selalu ya, amin. Amin, thank you Giselle. Baik anak-anak,
kita akan melanjutkan materi ya. Tadi misalnya padahal misalnya sudah duduk di depan sini ya, tapi sambil misalnya misalnya sambil absen ya. Jadi hari ini yang nggak masuk di 9A ini adalah Exton sama Joshua ya. Jadi tadi makanya masuknya agak lama ya, misalnya absen. Jadi ada Joshua dan Exton ya. Untuk misalnya cek lagi. Untuk pembelajaran kita pada minggu lalu kan misalnya ngambil nilai. Oke, berarti semua sudah. Hanya Aldon. Aldon bisa dengan suara Miss Alice. Di sini ada ya Aldon ya. Oke, bisa dengan suara Miss Alice Aldon? Oke, Joshua baru bergabung sama kita. Ya, bisa. Iya, Aldon. Bisa lihat latihan halaman 123 sampai 226. 123 sampai 126. Betulnya berapa, Aldon? Iya. Oke. Kalau sudah dikerjakan nanti info Miss Alice ya, Aldon. Betulnya berapa? Hanya Aldon aja nilainya masih kosong ya. Untuk yang lainnya sudah semua. Nanti bisa forum chat ya Aldon ya, betul berapa. Kalau memang belum dikoreksi, nanti bisa tanya temannya tuh jawaban yang paling tepat apa. Nanti Aldon salin dan tahu salah betulnya berapa, info Miss Alice ya, melalui forum chat. Oke, baik. Sekarang akan kita lanjutin materi yang minggu lalu ya. Jadi materinya sudah misalnya upload di Moodle. Ya, jadi kalian bisa cek kembali materi PowerPoint-nya, ya nanti kalian bisa pelajari dan bisa download ya. Oke, jadi kita untuk materi pembelajaran kita tinggal satu subbab materi aja ya. Nanti ada tentang pasar bebas, itu yang akan terakhir kita pelajari. Semoga bisa selesai pasar bebas, setelah itu ada penilaian harian ya. Dan bisa saya ingatkan kembali untuk kelas 9 kalian semua mata pelajaran kecuali matematika ya, nanti akan ada ujian praktek. Kelas 9 tetap ada ujian praktek dari semua mata pelajaran. Ya, nah ini untuk nilai kalian ya. Jadi persiapkan diri kalian, dan di awal Maret ya, minggu kedua bulan Maret kita akan melaksanakan penilaian tengah semester ya, habis nyepi besoknya kita akan ada penilaian tengah semester. Jadi persiapkan diri kalian untuk belajar ya, nanti dan guru-guru juga akan mempersiapkan kisi-kisi, dan nanti wali kelas seminggu sebelum penilaian tengah semester akan dibagikan kisi-kisi untuk PTS-nya ya. Baik, itu aja. Sekarang misalnya saya akan lanjutkan materi kita. Sebentar, Miss akan share ya, share screen. Ya, ini misalnya share screen. Ya, untuk materi kita, jadi kalian bisa lihat di LKS juga sudah ada ya, nanti kalian akan pelajari. Terus kalau kalian belajar, lihat di slide-nya misalnya juga ya. Oke, kita akan bagian D. Kemarin kita sudah belajar tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalian sudah tahu ya, setiap daerah, setiap wilayah yang memang ada di Indonesia itu memiliki keunggulan masing-masing. Ya, pasti berbeda karena untuk saling melengkapi antar satu daerah dengan daerah yang lain ya. Oke, kita sudah belajar setiap daerah, setiap wilayah. Ada wilayah Sumatera sudah misalnya jelaskan apa aja keunggulannya, wilayah Jawa juga apa ya, kalian sudah tahu apa aja yang menjadi pusat keunggulan di wilayah Jawa. Terus misalnya juga sudah jelaskan wilayah Bali, Nusa Tenggara sudah ya, apa saja keunggulannya dari masing-masing wilayah di Bali dan Nusa Tenggara. Di Kalimantan sudah ya anak-anak ya. Ya, jadi di sini keunggulan wilayah di Kalimantan juga sudah. Terus Sulawesi sudah belum ya? Sudah ya?
Untuk Sulawesi juga sudah keunggulannya. Terus Maluku sama Papua sudah belum ya? 9A, bisa info misalnya untuk Maluku sama Papua sudah belum? Ada yang bisa info misalis untuk Kepulauan Maluku, Papua sudah belum ya? Tirza bisa bantu misalis, sudah selesai belum kita belajar? Belum, mungkin Mas. Belum? Belum ya? Kayaknya belum. Oke. Tapi yang Nusra sudah ya? Bali Nusa Tenggara sudah ya, Pak? Ya, oke, baik. Sekarang bisa thank you Tirza. Sekarang saya akan lanjutkan yang wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Ya. Nah, di sini keunggulannya di wilayah Papua dan Maluku itu apa ya? Yang pertama ada sektor perikanan di Maluku dan pertambangan di Papua. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau di Maluku itu terkenal dengan perikanannya, ya. Terus hasil tambang itu ada di di Kepulauan Papua. Jadi kalian tahu ya, kalau di Papua itu hasil tambangnya luar biasa ya, ada emas, perak, ada tembaga. Ya, nah ini juga kalian bisa lihat di perikanan di Pulau Maluku itu juga salah satu penghasil ikan tuna terbesar ketiga di dunia. Ya, jadi dia penghasil ikan tuna. Ya, siapa sih yang nggak senang dengan ikan tuna? Ya, misalnya senang banget ikan tuna. Ya, jadi ini ada di negara kita, penghasil terbesar ketiga di dunia ikan tuna. Ya, ikan tuna itu juga memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi, yang sangat baik ya untuk negara kita. Jadi untuk pendapatan negara kita ya berupa devisa negara. Ya, terus selanjutnya Papua itu pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Kalian tahu ya Greenland. Nah, jadi Papua ini adalah pulau kedua terbesar di dunia. Ya, jadi yang pertama adalah Greenland, berarti yang kedua adalah Papua. Ya, bayangkan lagi kita masuk pulau yang terbesar, memiliki keanekaragaman yang banyak, ya kekayaan kita melimpah. Ya, nah ini ya yang ada di Papua. Selanjutnya, Papua memiliki hasil tambang perak, emas, dan tembaga. Ya, ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Ya, PT Freeport. Jadi kalian sudah tahu seperti apa PT Freeport itu mengelola hasil tambang yang memang ada di Indonesia, perak, emas, dan tembaga. Terus kita lihat komoditas Papuanya apa aja komoditasnya, ada kayu, ada rotan, dan ada burung-burung berwarna yang indah. Nah, ini burung salah satu keunikan yang bisa sampai ada burung cendrawasih ya. Jadi kalian tahu bahwa burung cendrawasih itu memiliki warna yang sangat cantik. Jadi di Papua burung-burungnya keindahannya sangat terkenal dengan warna-warnanya yang sangat cantik. Ya, itu menjadi ciri khas dari Pulau Papua. Ya, di sana juga penghasil hutan karena kalian bisa lihat hutan di Papua itu sangat lebat. Ya, lebat sekali hutannya. Terus banyak penghasil rotan. Nah, rotan itu didapat di hutan. Jadi nggak sembarangan dapat rotan. Ya, jadi harus masuk ke hutan dulu bisa menemukan atau mendapatkan hasil hutan berupa rotan. Ya, terus kita lihat kalian sudah tahu sumber hutannya sangat lebat. Terus ada pariwisata yang sangat mendukung di Papua. Apa pariwisatanya yang terkenal ya sekarang ada Raja Ampat ya. Ini terkenal sekali di Raja Ampat. Di sana itu juga sama terdiri dari pulau-pulau. Jadi kita pergi ke sana dengan naik kapal pinisi yang berapa hari gitu. Nanti kalian diajak ke pulau satu ke pulau yang lainnya. Ya pasti dengan biaya yang sangat-sangat mahal. Ya, oke. Ya, itu aja untuk kepulauan di Papua ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Keunggulannya ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, sekarang kita akan masuk yang nomor 2, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi itu apa aja? Ya, ini hari ini yang akan kita belajarkan. Apakah ada pengaruhnya? Nah, yang pengaruh yang pertama di sini adalah misalnya saya akan belajar tentang migrasi penduduk. Ya. Setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing. Ya, memiliki keunikannya ya, tetapi juga ada membawa pengaruh
Ya, pengaruhnya dalam hal apa aja? Nah, yang hari inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada migrasi. Migrasi penduduk. Migrasi penduduk itu apa? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang disebut dengan migrasi. Ya. Jadi berpindah penduduknya. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini migrasi penduduk itu dapat dibedakan menjadi dua, migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu internal, berarti hanya bagian di dalam aja, dalam suatu wilayah, dalam satu negara aja. Ya, internal. Ya, tetapi ada internal itu ada dua di Indonesia. Ya, ada dua. Yang pertama urbanisasi, terus yang kedua adanya transmigrasi. Nah, urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, sehingga mengakibatkan terjadinya migrasi, perpindahan penduduk. Kalian lihat, kenapa orang melakukan migrasi? Kenapa orang melakukan perpindahan? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencari ingin merubah nasib mereka, ingin pendapatan ekonomi mereka lebih meningkat. Ya, pendapatan ekonomi mereka akan lebih meningkat. Nah, itu pengaruh dari migrasi, ya anak-anak. Jadi perpindahan penduduk. Mereka tujuannya ya salah satunya adalah ingin merubah nasib mereka, ingin tujuan ekonominya mereka meningkat. Mereka beranggapan bahwa, oh ya di desa saya, di tempat saya nggak bisa bekerja. Mungkin saya kalau pergi ke kota, ya akan lebih baik kehidupan saya. Pekerjaan saya akan lebih baik. Pendapatan ekonomi saya akan lebih meningkat. Itu pendapat mereka, anak-anak. Ya, sehingga mereka melakukan namanya migrasi. Ya, masyarakat desa. Ini urbanisasi, masyarakat desa itu berbondong-bondong. Mereka pergi ke kota besar. Ya. Apa tujuannya? Merubah nasib. Mereka jual sawah mereka, jual lahan pertanian mereka, jual tanah mereka dari desa. Mereka bawa uangnya, tinggal di kota. Ya entah mereka bekerja, buka usaha atau apa. Mereka yang penting mereka sudah keluar dari kotanya mereka, dari desa mereka. Mereka beranggapan bahwa, oh ini saya akan lebih baik. Ya, tetapi kita lihat apakah dengan adanya urbanisasi ini mengakibatkan masalah penduduk bagi negara kita. Ya, coba kalian lihat ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa. Ya. Nah, kemarin saya lihat ada aturan-aturan yang keluar dari 3 SK Menteri, 3 SK Menteri bersama itu keluar. Ya, akhirnya cuti bersama di tahun 2021 itu dipangkas semua anak-anak. Karena apa? Karena peningkatan kasus COVID-nya yang terus meningkat di Indonesia. Ya, terus meningkat. Ya, kita bisa lihat. Nah, itu salah satunya adalah faktor dari urbanisasi ya. Terus yang kedua ada yang transmigrasi. Transmigrasi itu apa? Perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Nah, ini transmigrasi. Ya, ini adalah salah satu program pemerintah yang dicanangkan. Berarti misalnya di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya, di kota-kota besar di Pulau Jawa yang sangat banyak penduduknya, maka mereka akan dipindahkan ke pulau yang jarang penduduknya. Contoh ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Mereka dipindahkan di sana. Mereka diberi lahan sama pemerintah. Kamu kelola ini lahan, kamu perbaiki lahan ini. Ya. Mereka bercocok tanam di sana. Ya. Itu tujuan pemerintah mengurangi kepadatan penduduk yang ada di kota-kota besar. Ya. Habis puasa nanti lebaran. Habis lebaran kalian lihat. Ya. Kalau kondisi normal, ya, kota Jakarta itu bisa sepi banget, hilang macetnya. Jadi satu-satunya yang bisa mengatasi kemacetan di Jakarta ya hari raya Idul Fitri. Jadi sepi
sepi kota Jakarta. Karena orang sebagian besar penduduk masyarakat di Jakarta itu pendatang. Ya, mereka pulang liburan pas Idul Fitri, kumpul sama keluarganya ke daerahnya, pulang ke daerahnya. Sehingga Jakarta yang padat itu sepi. Ya, mereka mudik. Nah, kalian lihat arus baliknya ke Jakarta itu banyak banget anak-anak. Meningkat. Atau kota-kota besar lainnya yang ada di Jawa ya, bukan hanya Jakarta ya. Itu meningkat anak-anak. Ya, bayangkan kalau kalian lihat berita-berita itu pas arus mudik ya, arus balik, wih padat Jakarta. Jadi ada ditanya, ya kalau ditanya kenapa ke Jakarta, alasannya apa? Mengadu nasib. Nasib kok dia adu ya, lucu ya anak-anak ya. Dia bilangnya mengadu nasib, ya. Padahal dia nggak tahu di sana itu dia mau kerja apa. Ya, ini yang menjadi masalah kependudukan. Meningkat penduduknya. Yang menganggur juga semakin meningkat. Pemerintah memberi transmigrasi. Ya udah kamu satu keluarga ikut program pemerintah. Tapi kamu ditempatkan di Kalimantan yang di pedalaman. Tapi kamu dikasih lahan di sana. Kamu mengelola hidupmu. Bercocok tanam. Ya. Lebih baik loh anak-anak itu. Peningkatan pemerintah itu cara yang baik ya dilakukan, tetapi masih banyak banget masyarakat atau penduduk yang belum tertarik dengan program pemerintah. Tapi ada yang tertarik, dan ada juga yang tidak tertarik ya. Nah, ini kembali lagi ya. Selanjutnya migrasi internasional di sini adalah perpindahan penduduk antar negara. Ya, kalau internal itu hanya dalam satu wilayah aja dari tempat satu ke tempat yang lainnya ya, tetapi kalau internasional, namanya internasional berarti perpindahan penduduk antar negara. Contoh, dari Indonesia dia pindah ke Malaysia, Indonesia pindah ke Singapura, atau sebaliknya Singapura pindah ke Indonesia, Malaysia pindah ke Indonesia, dan lainnya. Nah, itu disebut dengan migrasi internasional, ya, perpindahan penduduk antar negara. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya. Nah, upaya yang dilakukan mengatasi masalah kependudukan. Bagaimana? Ya. Tadi saya jelaskan. Masalah kependudukan yang timbul itu akibat adanya urbanisasi, adanya migrasi. Terjadilah masalah kependudukan. Ya, kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa semakin padat. Ya, karena padat, tidak ada pekerjaan mereka, akhirnya banyak pengangguran meningkat. Akibatnya ada pengangguran yang meningkat, kemiskinan meningkat juga. Ya, selain kemiskinan meningkat, mereka tidak ingin mencari pekerjaan untuk menghidupi biaya mereka, akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal. Ya, itu efeknya. Tetapi ada upaya yang pemerintah lakukan masalah kependudukan tersebut. Yang pertama adalah program transmigrasi. Nah, itu yang sudah bisa dijelaskan. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Ya, ini adalah program pemerintah. Ya, terus yang kedua, persebaran pembangunan industri secara merata. Jadi pusat industri bukan hanya ada di Pulau Jawa, tetapi harus merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya, di Maluku, di Bali, di Nusa Tenggara. Ya, pulau-pulau yang lainnya juga harus merata pusat industrinya. Bukan hanya terpusat pada Jakarta saja. Gak bisa. Kalau hanya di Jakarta aja. Ya anak-anak, nah itu salah satunya. Yang ketiga di sini adalah peningkatan pendapatan masyarakat desa. Ya, gimana peningkatan pendapat masyarakat desa ini sangat perlu juga ya dilakukan pemerintah. Ya, jadi bukan hanya yang diperhatikan tuh di kota aja. Ya, di desa-desa juga harus diperhatikan. Ditingkatkan.
Supaya apa? Masyarakat desa tidak pindah atau berbondong-bondong pergi ke kota, tetapi mereka lebih membangun desanya, tinggal di desanya, ya. Nah, ini yang dilakukan pemerintah dengan cara memberikan intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Pemberian bantuan. Ya, harus memberikan bantuan sehingga masyarakat desa itu meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, untuk apa aku ke kota? Ya kan? Aku di desa aja membangun desaku. Adanya bantuan pemerintah. Ya, terus mereka juga mengenal adanya koperasi unit desa. Koperasi didirikan adanya koperasi itu dari anggota ya untuk anggota ya. Kalian tahu ya koperasi. Jadi ada bukan hanya bisa simpan bisa pinjam. Jadi bisa menabung uang. Masyarakat desa sudah mengenal sistem menabung uang di KUD. Ya, jadi uangnya aman, jelas. Ya, ditabung ke KUD. Habis dari KUD, nah mereka juga bisa melakukan pinjaman. Ya. Pinjaman itu apa? Jadi untuk membantu perekonomian mereka, untuk membantu membuka usaha mereka yang lebih baik lagi. Nah, ini salah satu yang dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan. Ya. Oke. Kemarin saya sudah baca di mana ya, kok lupa misalnya ya, di detik.com kayaknya kalau nggak salah. Nah di sana itu ada berita masuk televisi juga. Jadi masyarakat di mana ya, saya lupa, dia itu menyimpan uang berapa tahun anak-anak. Tujuannya adalah untuk membeli rumah ya, rumah apa mobil ya. Tujuannya itu mereka menabung, simpannya itu di rumah. Nyimpannya di mana? Di bawah kasur anak-anak. Itu uangnya banyak banget, sampai berapa tahun uangnya dikumpul. Ya, ternyata uangnya itu dimakan rayap. Jadi udah bolong-bolong gitu, banyak banget uang pecahan 100 dan 50. Itu dimakan rayap. Ya, sekarang rugi dong, mereka nabung sudah lama, ternyata uangnya dimakan rayap. Untuk apa? Ya, karena sebagian besar masyarakat mereka belum mengenal istilah adanya bank, adanya koperasi, mereka nyimpan uang kemana, mereka belum mikir. Mereka mikirnya ya udah simpan di rumah lebih aman. Ya, mungkin kalau misalnya orang-orang yang tahu cara penyimpanan uang yang benar, mereka pasti punya berangkas ya. Tetapi ya masyarakat itu mereka hanya mikirnya ya udah ditaruh di bawah kasur atau di bawah bantal uangnya. Ya, tapi itu banyak banget anak-anak itu dimakan rayap, nggak ada yang tersisa uang satupun. Jadi setengah gitu ya, udah bolong-bolong gitu. Jadi setengah-setengah, hampir semuanya, udah semuanya dimakan sama rayap. Ya, sekarang rugi, dia pocong, udah berapa tahun nabung, ternyata nggak ada uang. Ya, nah ini, ya. Terus lanjut lagi, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ya. Sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Sarananya apa? Harus ada sarana, berarti sarananya, prasarananya, ya. Sarananya sekolah, prasarananya apa? Misalnya guru, ya. Di dalam situ ada guru, percuma ada murid, percuma dong ada ada gedung tapi nggak ada guru, ya, sama muridnya. Tapi kalau juga sama kalau hanya ada guru dan murid tapi dia nggak punya gedung sekolah. Atau kebalikannya. Ya, jadi sarana dan prasarana itu harus saling mendukung, harus ada dalam pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi pemerintah gentol sekali ya untuk mengatasi masalah kependudukan ini. Jadi di desa-desa atau daerah-daerah yang memang belum terjangkau sama pemerintah, ya, diberikan sarana dan prasarana yang baik dalam pendidikan, minimal ada sekolah sampai SMA. Ya. Nah, itu kalian ingat ya tentang film Laskar Pelangi?
Ya, yang pertama-pertama itu booming banget, misalnya nontonnya sampai di bioskop ya, bagus sekali. Itu banyak pesan dan kesan yang memang ditimbulkan. Ya, itu pengalaman pribadi anak-anak. Jadi itu memang benar ada ya di desa, di mana sih misalnya kok lupa ya. Nah, itu benar ada ya, sekolahnya itu memang ada, dan di desa itu hanya ada satu sekolah itu anak-anak. Ya, gedungnya tuh sudah reot ya, terus muridnya hanya 6. Ya. Nah, ini kita lihat anak-anak. Kan bayangkan kalau di desa nggak ada sarana dan prasarana pendidikan seperti apa. Ya, kasihan ya, miris banget ya. Kalian lihat berita, terus banyak sekali anak-anak yang memang tidak mampu untuk sekolah. Ya, terus ada juga perjuangan seorang anak supaya mencapai sekolah. Ya, dengan fasilitas dan sarana prasarana yang masih dianggap sangat-sangat minim. Ya, tetapi perjuangan mereka luar biasa mau sekolah. Ya, salut misalis. Ya, tetapi beda dengan masyarakat yang ada di kota. Ya, contoh kalian, ya, ada sarana prasarana yang lengkap. Ya, aksesnya sekarang lebih gampang, apa-apa gampang. Ya, tapi tetap sama aja, ada yang belum kumpul tugas, ada yang belum ini, tapi ya miris. Ya, kalian fasilitas sarana dan prasarananya lengkap. Di rumah fasilitas sarana prasarana lengkap, di sekolah juga mendukung. Ya, coba kalian lihat anak-anak yang di desa yang memang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah ya, pulaunya itu. Tapi mereka antusias sekali belajar loh anak-anak. Ya, ada yang sampai yang viral-viral itu ya, dia melewati mau belajar itu aja dia subuh-subuh. Bangun itu subuh. Ya, dia pakai pakaian dari rumah dulu. Ya. Terus seragamnya dimasukin di tas. Terus mereka sekolah menyeberangi sungai. Kalian bayangkan. Sungai yang arusnya deras, tapi itu mereka biasa. Sampai berenang ke hulu sana biar nyebrang sampai. Setelah itu baru mereka ganti baju, kenakan seragam sekolah mereka. Baru mereka turun ya berapa jam baru sampai ke sekolah tersebut. Ya anak-anak baru sampai ke sekolah itu. Ya, itu antusias banget, luar biasa loh anak-anak itu. Ya. Terus ada juga yang kalian lihat lagi yang memang sekarang COVID, mereka tidak bisa belajar. Ya. Mereka nggak punya fasilitas. Ya. Jadi akhirnya solusinya apa? Guru-guru yang datang ke rumah-rumah penduduk. Walaupun rumahnya jauh-jauh, tapi guru tersebut dedikasi. Dia benar-benar pergi mendatangi setiap anak-anak yang ada. Ya, jadi didatangi. Anak-anaknya itu antusias loh mereka. Jadi mereka tuh sudah menunggu bapak ibu gurunya udah lama ya. Jadi dia antusias sekali. Bapak ibunya guru harus datang. Kalau nggak datang mereka sedih. Ya. Bapak ibunya datang udah kelihatan dari kejauhan, dia senang banget. Baru dia bisa belajar. Ya. Kalau sekarang anak-anak di kota, kalau bisa pas belajar itu, pelajaran siapa ya hari ini ya? Mister dan Miss siapa ya? Semoga nggak masuk ya Missnya, Misternya. Ya. Malah anak-anak yang di kota berdoa supaya Mister sama Missnya malah nggak masuk. Ya. Masuk ngajar. Jadi kalau misalnya gurunya masuk, maaf anak-anak, ibu misternya atau missnya kasih tugas sebentar karena miss ada urusan atau misternya ada urusan, jadi kalian mengerjakan tugas. Terus anak-anak di sini apa jawabnya? Bukannya sedih atau apa malah, yes, misternya nggak ada, hanya kerja tugas, asik, ya kan? Nah ini, ya, jadi ini upaya yang dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Oke, sebentar.
Ya, di sini. Ntar ya, ada chat, bisa semua lihat. Oke, thank you Aldon ya, salam 4. Ya, ya itu ya anak-anak ya. Jadi selanjutnya dalam bidang kesehatan juga. Ya, kesehatan juga sama. Jadi ini yang diatasi oleh pemerintah, jadi pemerataan pembangunan, pendidikan merata, seluruh pelosok. Yang penting sampai ada yang sampai SMP, yang penting pendidikan sudah ada masuk desa. Ya, kesehatan juga minimal sudah ada puskesmas. Mereka sudah kenal, oh ini dokter, sudah mengenal obat-obatan, oh udah ada bidan masuk desa. Ya, jadi mereka sudah mengenal adanya tenaga medis. Ya, jadi mereka nggak lagi pergi ke dukun atau hal-hal gaib yang mereka percaya. Ya, nah ini harus ya. Selanjutnya yang kelima adalah pembangunan infrastruktur berupa jembatan, jalan, telekomunikasi dan listrik. Ini penting. Ya, jembatan penghubung. Kayak anak sekolah waktu itu juga pernah viral yang di mana Karangasem itu ya, yang dia tinggal melewati gunung, ya turun gunung mereka, terus dia lewati sungai, ya dengan arus yang sangat deras, baru bisa ke sekolahnya, baliknya lagi berapa jam bisa sampai ke pulang ke rumahnya, itu butuh perjuangan. Karena ini gak ada infrastruktur yang mendukung mereka. Ya, kalau ada infrastruktur berupa jembatan, itu penghubung. Ya, jadi aksesnya bisa interaksi, bisa komunikasi. Ada jalan yang lancar. Ya, terus ada yang telekomunikasi dan listrik. Ya, telekomunikasi ini penting sekali, apalagi zaman sekarang, zaman digital. Ya, telekomunikasi itu penting sekali. Nah, sekarang kita lebih gampang ya. Sekarang kita nggak mengenal istilah jarak lagi. Ya, ada keluarga di luar negeri, kita bisa video call, kita bisa banyak sekali ya. Banyak aplikasi yang kita bisa berkomunikasi dengan WA, ya, dengan sinyal, terus dengan Telegram, ya banyak banget cara yang dilakukan sekarang. Ya, nah ini telekomunikasi sangat penting sekali. Ya, pengalamannya misalnya kemarin dengan Mr. Bernard ya, pas libur akhir Desember kemarin, akhir tahun, ya karena misalnya masih ada kerjaan juga dengan Mr. Bernard, karena Mr. Bernard pulang kampung, ya itu susah sekali hubungan kontak sama Mr. Bernard, berkomunikasinya itu harap maklum misalnya, ya istilahnya sampai Mr. Bernard bilang itu GSM. Ya, GSM itu apa? Geser sedikit mati. Ya. Geser sedikit jadi punya handphone gitu ya. Terus dapat sinyal digeser gini aja dah hilang sinyalnya. Ya. Nah, itu istilahnya Mr. Bernard. Jadi memang susah sekali berkomunikasi sama Mr. Bernard. Mr. Bernard sudah bilang, kalau misal berkomunikasi sama saya misalnya kalau saya ke kota dan atau dia pergi ke tempat yang lebih tinggi baru dia dapat sinyal. Ya, dan bisa komunikasi. Nanti kalau dia bilang lagi misalnya nanti besok saya mau ke kota, jadi saya mungkin bisa chat. Ya, nah setelah itu misalnya saya udah nggak di kota lagi, saya mau pulang kampung, ke kampungnya dia. Jadi nanti komunikasinya terputus. Ya, susah sekali ya anak-anak. Zaman digital sekarang aja belum ada sebagian besar memang yang susah sinyal. Tapi pemerintah berupaya atau mengatasi masalah tersebut dengan memberikan infrastruktur yang memadai. Ya, sudah ada pembangunan sekarang. Ya, sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada listrik juga. Ya, ini penting. Ini menjadi infrastruktur kita. Ya, bayangkan kalau misalnya kalian lihat ya di desa-desa yang memang tidak punya listrik. Mereka antusias sekali loh belajar anak-anak. Malam hari mereka menggunakan pelita, ya, menggunakan pelita yang dari bahan minyak tanah ya. Mereka belajar dengan pelita tersebut, anak-anaknya. Coba di kota, ya,
di kota belajar nih sama misalnya pengalaman misalnya dengan kakak kelas kalian yang dulu-dulu lagi belajar nih masuk kelas di sini, ayo hari ini kita belajar ini ya, nyalain PowerPoint, belajar, misalnya jelaskan, mereka mendengar. Nah pada saat misalnya jelaskan, tiba-tiba listriknya padam. Ya. Nah kalau padam gini ya udah mati kan, aksesnya sudah. Misalnya nggak bisa menjelaskan pakai PowerPoint, terpaksa misalnya menjelaskan secara manual, mungkin menggunakan papan tulis. Ya, whiteboard ya misalnya menggunakan ya, atau kita beralih dengan metode yang lain, ya udah kalian diskusi kerjakan tugas kelompok ya, buka jendela, kita buka jendela baru sebentar aja mereka ya padam Miss, ya panas Miss. Nah anak zaman now, anak-anak yang ada di kota baru listriknya padam aja udah stres. Di kelas ini langsung anak-anak itu misalnya kalau ngajar, Miss panas, Miss buka jendelanya, Miss panas, Miss nggak bisa belajar, Miss. Mereka sibuk semuanya kipas-kipas. Jadi pas misalnya mau ngasih tugas itu mereka kipas-kipas gini. Semuanya hampir dalam satu kelas. Kipas, ya ampun, baru hanya masalah gitu aja. Ya, alasannya sudah banyak. Miss nggak bisa belajar, Miss nggak ada AC panas. Gerah, Miss. Baru masalah itu. Gimana dengan anak-anak yang ada di desa yang terpencil, yang memang mereka tidak ada listrik. Kalian bayangkan, kalian tinggal di sana nggak ada listrik. Ya, pasti udah kayak orang stres. Ya, itu yang kalian alami. Tapi ini yang di sekolah aja hanya berapa menit aja nggak ada listrik. Ya, listriknya padam, bukan nggak ada, tapi padam. Itu aja udah paniknya luar biasa. Ya kan, ini real, ini kenyataan. Ya, alasan tuh pasti banyak dah. Miss, bener, alasannya ya panas, nggak bisa belajar. Terus gimana anak-anak lain yang memang nggak punya listrik? Apakah mereka mengeluh? Enggak. Mereka nggak pernah mengeluh anak-anak. Mereka malah semangat belajar. Ya. Jadi kita masyarakat yang tinggal di kota harusnya kita bercermin pada diri kita sendiri. Ngelihat, oh ternyata masih banyak masyarakat yang memang belum mendapatkan fasilitas, belum mendapatkan infrastruktur yang memadai. Ya, kita bersyukur tinggal di kota, fasilitas lengkap, sarana lengkap. Apa yang kurang? Tinggal belajar aja. Ya, tapi sama, ya, gak ada kemauan dari diri kita. Ya, diri kalian itu gak ada kemauan, gak ada rasa, oh ini tanggung jawabku, ya, oh ini kewajibanku sebagai pelajar. Jangan mintanya hak aja, kewajibanmu yang diutamakan. Ya, nuntut gurunya, nuntut kayak gini, misternya ini. Tapi tindakanmu apa? Apakah kamu sudah melakukan yang diminta oleh sama gurumu? Ya. Nah ini, ya banyak sekali contoh yang bisa ambil. Ya, ini pembelajaran untuk kita semua. Ya, hikmah. Ya, misalnya baca pengalaman yang memang ada, real kenyataannya. Ya, pasti kalian juga tahu ya fakta-fakta di balik memang ya bangsa kita, negara kita. Ya, oke, kan kita lewati sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, selanjutnya bisa selanjutkan. Ya, sekarang yang bagian B. Bagian B ini apa? Transportasi. Ya. Pengaruhnya yang bagian kedua adalah dalam bidang transportasi. Ya. Transportasi itu penting. Kalau nggak ada transportasi gimana ya? Menghubungkan antar satu daerah, antar satu pulau. Ya. Sulit banget kalau nggak ada transportasi. Kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa berkomunikasi anak-anak. Ya. Nah ini kita akan bisa jelaskan. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Nggak bisa. Ya. Kalau nggak ada transportasi yang memadai, nggak punya sarana dan prasarana, nggak bisa berkontak, nggak bisa kita mobile.
Ya. Jangankan negara, antar wilayah, antar daerah, kalau nggak ada transportasi, nggak bisa. Ya, kegiatan ekonominya mati. Ya, nah itu, ya salah satunya. Contoh misalnya di sini, kita ambil contoh aja misalnya Denpasar Singaraja. Ya, satu-satunya akses jalan ke Singaraja. Kalau hujan lebat, ya, pasti akan terjadi longsor, anak-anak. Ya, rawan longsor di daerah. Ya, jadi perjalanan dari Denpasar menuju ke kemana, ke Singaraja itu rawan sekali terhadap longsor. Pasti aja ada berita, ya bukan hanya Singaraja, mungkin Karangasem atau daerah-daerah yang lainnya. Ya ini ya banyak sekali ya akses karena hujan, jadi terputus. Ya, itu udah pusing banget. Jadi yang biasanya ekonomi kita berjalan lancar dari mengirimkan barang dari Denpasar ke Singaraja atau sebaliknya dari Denpasar kirim ke Singaraja ke Denpasar, terputus aksesnya, nggak bisa, mandek, ekonominya terputus. Makanya pemerintah harus lebih cepat mengatasi masalah tersebut biar ekonomi antar wilayah, antar daerah itu tidak terputus. Ya, harus cepat ditangani. Ya, nah inilah salah satunya transportasi, kegunaan dari transportasi. Ya. Kegiatan ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial antar negara menjadi semakin sering dilakukan. Ya, adanya transportasi, berarti kegiatan kita, interaksi kita akan sering, intens. Ya. Contoh nih, mau kemana? Mau ke Surabaya dari Denpasar. Coba nggak ada transportasi darat, laut, udara. Nggak bisa pergi-pergi kita. Ya udah, kita diam aja di rumah. Ya, interaksi kita terputus. Pengiriman barang nggak bisa. Ya, ini transportasi itu penting. Ya, oke. Berarti kalau sarana dan prasarana tahu ya maksudnya ya. Di sini ada ya sarananya, mobil. Sarananya mobil, bus. Prasarananya berarti harus adanya terminal. Jadi tempat transit turunnya bus. Sarananya pesawat terbang. Prasarananya apa? Adanya bandara. Sarananya kapal laut. Prasarananya adanya pelabuhan atau dermaga. Ya. Nah, itu maksudnya sarana dan prasarana. Ya, ada pesawat tapi nggak punya landasan, gimana itu? Ya, sama di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Ya, beli mobil tapi nggak punya garase. Ya, garasinya nggak punya dia. Ya, banyak ya dilakukan ya, beli mobil tapi nggak punya garasi. Yang penting garasi dulu, untuk masalah kendaraan nanti bisa nyusul. Nah, yang penting ada garasi. Ya, nah ini transportasi. Ya, jelas ya? Oke, selanjutnya. Misalnya ini ada transportasi itu ada sarana dari transportasi darat. Ya. Nah, ini contohnya transportasi darat, ada kereta api, ada mobil, ya. Nah, darat juga sepeda, kan transportasi darat, motor, bus sama becak itu adalah salah satu transportasi, ya. Misalnya masih ingat terakhir kali misalnya naik becak, ya. Kalian ada yang pernah naik becak belum ya? Atau ada yang merasa malu naik becak? Hari gini Miss naik becak. Ya, misalnya masih ingat waktu misalnya masih kuliah di Yogyakarta, misalnya lebih senang sekali naik becak dibandingkan naik bus pada waktu itu. Ya, misalnya kalau naik bus itu muntah, pusing, itu pengalamannya misalnya di Jogja. Bayangkan hanya dari kosnya misalnya menuju Malioboro ya, Malboro di sini ya, Malioboro, misalnya menuju sana hanya naik bus saja, misalnya itu muntah anak-anak, bayangin sampai kernet yang di
bisnya itu marah-marah, tapi dia menggunakan bahasa Jawa, misalnya nggak ngerti, misalnya cuek aja, gimana, misalnya sudah pusing mau muntah, mencari plastik nggak ada plastik, ya udah misalnya muntah aja gitu, sampai bapaknya kernetnya itu marah-marah, sampai temannya misalnya udah berusaha cari plastik supaya misalnya itu nggak bisa, mereka nggak sempat, ya udah muntah aja di dalam bus. Bayangkan itu fasilitas umum. Ya, misalnya pusing kalau udah naik bus, ya. Nah itu, tapi misalnya lebih senang naik transportasi naik becak. Kalau naik becak itu senang banget misalnya dari dulu ya, tapi memang kalau sekarang kita lihat transportasi ini yang sudah sangat jarang atau sudah sangat sulit kita temui, ya. Memang masih ada, tapi tidak lagi untuk mengangkut manusia, ya udah jarang ya, karena masyarakat udah nggak mau lagi. Mereka lebih cepat karena banyak fasilitas umum yang lebih bagus dan lebih cepat. Ya, nah ini salah satunya. Banyak sekali hambatan juga dalam sarana transportasi darat, ya. Misalnya ada jalan yang rusak, ya. Kalau jalan rusak jadi menghambat transportasi darat, ya. Terus adanya kondisi kendaraan yang kurang memang tidak memadai, ya, sehingga menjadi hambatan. Terus adanya mahalnya suku cadang, ya, suku cadang, apalagi kendaraan-kendaraan ini suku cadangnya sangat mahal, ya. Nah itu menjadi hambatan dalam transportasi darat, ya. Oke, kalian bisa lihat juga salah satunya apa di transportasi darat, hambatannya adalah jenis kendaraan yang beredar di pasaran itu lebih banyak dibandingkan prasarana yang ada di prasarananya, pendukungnya. Mobil, motor diproduksi banyak, masyarakat membeli banyak, tapi jalanannya itu-itu aja, nggak meningkat. Jadi mengakibatkan kemacetan. Ya, nah ini adalah dampak dari pengaruh transportasi darat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dulu anak-anak? Wow, jamnya cepat banget ya, nggak terasa ya. Oke, masih ya, kurang lebih 4 menit ya. Jamnya misalnya sudah menunjukkan 11:30, tapi ini cepat 5 menit. Jamnya misalnya masih cepat 5 menit, sama di kelas kalian juga jamnya cepat 5 menit. Ya. Di sini ada transportasi laut juga sama. Ya, jadi ada kalian lihat bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia kita terdiri dari perairan. Jadi sebagian besar masyarakat kita menggunakan transportasi laut. Ya, banyak sekali yang menggunakan transportasi laut. Misalnya ada di Kalimantan, di Sumatera, atau di Indonesia masih, ya, kita semua masih banyak menggunakan sarana transportasi laut. Nah, terus kalian lihat juga sarana transportasi laut itu bukan hanya mengangkat manusia, tetapi juga mengangkat barang-barang. Jadi barang-barang pengiriman lewat laut, ya, karena juga di sisi lain biayanya lebih murah dan bisa mengangkut dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, nah selanjutnya ya kita lihat transportasi laut juga banyak sekali hambatan. Ya, bukan hanya di darat, di laut juga ada banyak sekali hambatan. Salah satu laut itu apa? Cuaca. Ya, cuaca itu sangat mempengaruhi. Terus bagaimana kondisi pelabuhannya seperti apa juga itu sangat mempengaruhi. Ya, sama kondisi sarana transportasi laut merupakan sedikit di antara banyak hambatan. Jadi semuanya banyak hambatan. Cuaca, ya, terus kondisi pelabuhannya. Ya, nggak punya dermaga, percuma kok nggak punya dermaga, jadi nanti kapalnya itu berlabuhnya kemana? Ya, jadi dermaga juga harus menjadi prioritas, pelabuhannya menjadi prioritas juga. Ya, jadi tempat bersandarnya kapal-kapal, ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi hambatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk transportasi laut? Ya, jelas? Oke, selanjutnya misalnya akan lanjutkan, selanjutnya adalah transportasi udara. Nah, bagaimana transportasi udara? Nah, kalau transportasi udara ini adalah transportasi yang eksklusif ya anak-anak. Jadi kita beranggapan bahwa wow, mahal, wow, cepat. Ya, pasti dalam pikiran kalian kalau jalur udara mahal, Miss, tapi cepat. Ada harga, ada kualitas. Ya. Jadi ya,
ya memang sebagian besar masyarakat ada yang tertarik dengan menggunakan transportasi udara, tapi ada juga masyarakat yang aduh nggak bisa, harganya sangat mahal. Ya, misalnya kalau disuruh milih, misalnya pulang Kalimantan itu, kalau misalnya ada lewat darat, misalnya lakukan lewat darat. Ya, saya nggak suka naik pesawat. Ya, fobia, pasti kalian juga ada yang fobia. Ya, misalnya takut banget naik pesawat. Ya, jadi kalau misalnya pulang itu, aduh, sakit kepalanya misalnya bukan sakit karena biaya, tapi sakit karena misalnya takut naik pesawatnya. Ya, jadi misalnya seminggu deadline-nya seminggu, oh tanggal sekian mau berangkat, misalnya itu udah seminggunya tuh udah fobia anak-anak, jadi udah keringatan dingin, sudah sakit, udah pusing kepala misalnya, nggak ada nafsu makan. Ya, apalagi hari H besok udah berangkat, malam ini misalnya itu udah shock berat, malam ini tuh misalnya nggak bisa tidur, mikirkan besok harus naik pesawat. Ya, kalau misalnya pulang kampung 3 kali naik pesawat, ya berangkatnya itu pagi-pagi, udah jam 6 itu sudah sampai di airport ya, penerbangan pagi, penerbangan pertama, misalnya sudah berangkat, terus transit ke Jakarta. Ya, dari Jakarta itu diem lagi transit, jadi kejar-kejaran dengan waktu. Ya, nanti kalau udah misalnya sudah naik pesawat itu udah keringatan di dalam pesawat itu, misalnya sudah keringatan. Saya nggak tahu, fobia sekali naik pesawat. Udah take off ya, aduh, makin jantungnya misalnya gedek. Ya, udah sampai di atas itu misalnya coba merem supaya tidur gitu ya. Biasanya misalnya udah beli antimo untuk tidur gitu. Tapi tetap mata misalnya terbuka, nggak bisa tidur, udah shock aja. Ya, udah nggak tenang di dalam pesawat itu. Terus udah sampai, ya, udah landing gitu, ya, plong, lega. Aduh, tapi dia udah sampai rodanya itu udah nyampe ke landasan itu baru tenang misalnya, baru napasnya misalnya segitu, ya. Misalnya break lagi, istirahat sebentar di Jakarta, lagi lanjut perjalanan, terbang lagi ke kota Pontianak. Ya, yang kalian lihat kemarin yang Sriwijaya Air jatuh itu ya, dari Jakarta Pontianak. Nah, itu misalnya dari Jakarta ke Pontianak. Ya. Itu sama, misalnya shock jantung, keringatan lagi sampai misalnya paling benci namanya naik pesawat. Ya. Udah sampai lagi di Pontianak misalnya itu ini lagi, sebentar aja, break lagi sebentar aja, hanya berapa menit gitu, nunggu, check in lagi di ruang nunggu, ya, ganti lagi pesawat, naik lagi pesawat, sampai ke tempatnya misalnya, 3 kali penerbangan. Misalnya sudah shock berat, ya. Kalau udah sampai di kampungnya misalnya, ya, di tempat tinggalnya misalnya, ya, baru senang. Tapi nanti mau pulang lagi ke Bali, waduh, udah mikir lagi otaknya misalnya, kembali lagi, ya. Demam, panas, sakit misalnya, kayak gitu anak-anak. Ya, saking fobianya naik pesawat. Ya, mungkin kalian senang ya, ada yang beberapa anak tuh yang senang naik pesawat, tapi misalnya, aduh, kalau bisa naik darat, kalau memang ada jalur darat, lewat darat aja dah misalnya. Atau kereta api, memang bisa naik kereta api. Ya, jangan naik pesawat. Ya, itu pengalaman. Mungkin kalian juga banyak sekali pengalaman. Ya, ini ada transportasi udara. Transportasi udara ini adalah yang sangat cepat. Ya, jadi Jadi keunggulannya sangat cepat sampai tujuan. Ya, terus jadi dengan adanya pesawat itu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah atau dalam suatu negara. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, dan mengingat waktu kita sudah habis ya, nanti akan bisa jelaskan yang bagian C dan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Jelas ya, nanti PowerPoint-nya bisa kalian ambil di Moodle. Bisa saya ingatkan kembali, di Moodle itu ada tugas anak-anak yang bagian C. Dilihat kembali, di situ ada tugasnya adalah kalian memberikan pendapat kalian, tetapi misalnya lihat dari 9A hanya berapa orang yang ngerjain, yang lainnya masih banyak belum mengerjakan. Tolong dikerjakan yang bagian C. Ya, jelas ya, buka Moodle-nya. Lihat bagian C, di situ ada forum diskusi, silakan dijawab. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Jelas? Ya, kalau jelas, Miss Alice akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, Miss Alice minta tolong, siapa? Ethan bisa bantu dalam doa, Ethan? Hai Ethan, bisa bantu dalam doa? Oke, silahkan Ethan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah bisa belajar. Tuhan, berkati misinya yang akan melakukan aktivitasnya juga berkati kami supaya bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Thank you Ethan. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ya, terima kasih Aldon. Sudah 2 orang. Oke, Sydney, Giselle, Tirsa, terima kasih. Ya, Evan, terima kasih. Oke, ada Anta, Cevi, Monica juga. Ya, rata-rata sudah kita bisa mulai ya, berarti ya. Pelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami masih tetap bisa mengikuti pelajaran online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk pelajaran terakhir ini agar bisa berjalan dengan lancar. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kegiatan kita hari ini itu mengerjakan tugas seperti yang Mister sudah sampaikan kemarin. Jadi kita ada laporan tentang percobaan percobaan peran organisme dalam menjaga kehidupan khususnya di tanah ya. Bisa kalian buka di Moodle-nya. Jadi ada videonya dan juga laporan pengamatan percobaan. Jadi silakan kalian download dulu laporan pengamatan percobaannya. Silakan di-download. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah titik-titiknya ini. Silakan kalian isi sesuai dengan video yang nanti Mister akan tampilkan. Atau mungkin kalian juga ingin menontonnya sendiri. Lewat Moodle juga bisa. Nah ini silakan dijawab nanti. Dan ini juga dijawab. Kemudian kesimpulannya. Jangan lupa nama siswa dan kelas. Selesaikan. Kemudian kumpul di Moodle. Ya, selesaikan hari ini karena tinggal mengisi saja. Meskipun Moodle-nya Mister buka 1 minggu, tapi itu khusus untuk tempat kalian yang tidak masuk. Yang tidak masuk siapa nih? Extend ya. Yang ada laporannya ke saya hanya extend saja. Yang lain Mister harap ada informasi juga. Oke, memang extend saja yang tidak masuk ya. Ya, jadi silakan kalian download. Kemudian nanti drag lagi upload filenya. Yang telah diisi ya, yang sudah diisi. Jadi kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung ya. Karena berhubungan dengan tanah juga dan kondisi seperti ini juga tidak memungkinkan kalian untuk keluar gitu ya. Jadi Mister hanya tampilkan video kemudian coba kalian sendiri untuk mengamati dan memahami kemudian mengisi dari kesimpulannya apa dan data pengamatannya seperti apa. Oke, saya tampilkan dulu videonya dan tidak akan saya record karena nantinya ada copyright ya.
Karena ini video Mister ambil juga dari ruang guru. Gimana? Cukup? Atau perlu ada pengulangan lagi? Gimana? Cukup? Atau perlu saya ulangi lagi pemutaran videonya? Halo? Oke. Bisa saya ulangi pemutaran videonya atau memang kalian cukup saja? Ulangi, Mister. Ulangi ya, oke siap. Saya ulangi. Gimana? Perlu diulang lagi? Cukup? Ya, kalau tidak ada yang respon, Mister akan coba bantu jelaskan untuk pengisian lembarnya. Silakan kalian tadi karena sudah melihat video, jadi kalian isi tujuannya, titik-titiknya bisa diganti sesuai pemahaman kalian setelah menonton video ya. Kemudian alat dan bahan disesuaikan. Sesuaikan dengan jumlah atau apa yang digunakan di video ya. Tidak melebihi. Jadi saya sudah ada data lengkapnya memang yang sudah terisi ini semua, jadi tinggal saya cocokkan saja. Cara kerja sesuaikan, gunakan bahasa kalian sendiri juga tidak masalah. Ya. Bentar nih, ada problem. Oke, silakan ini diisi cara kerjanya. Kemudian untuk hasil pengamatan, boleh kalian jawab langsung di bawah soalnya. Ya, tinggal di enter saja. Dihilangkan nomornya, kemudian diberikan jawaban. Kemudian sama ya terserah, atau kalian mau isi di jawabannya di bawahnya, tinggal di enter 2 kali, kemudian isi jawabannya. Nomor 1 kondisi air mana, terserah kalian ya. Kemudian untuk verifikasi hasil juga sama, boleh kalian mau tulis mau kalian ketikkan di bawah atau kalian mau ketikkan setelah selesai menjawab soal. Oke, kemudian untuk kesimpulan silahkan sesuai dengan tayangan tadi. Menurut kalian kesimpulan dari video tersebut apa? Jangan lupa diisi nama siswa dan juga kelasnya ya. Oke. Kalau misalkan copy paste kelihatan ya, saya bisa tahu kalau kalian, karena ini dari file Word ya. Jadi untuk copy paste akan terlihat dengan jelas begitu ya. Jadi jangan coba-coba untuk copy paste. Kemudian silakan jikalau ada yang ingin kalian tanyakan, masukkan saja ke dalam kolom chat. Ya. Oke, saya harap semua hari ini bisa menyelesaikan ya, karena ya oke sudah bertambah 4 orang, ada Joshua dan juga Jovana. Terima kasih sudah mengumpulkan. Oke, Mister akan menyampaikan pengumuman sebelum kita tutup pelajaran. Untuk pertemuan kita selanjutnya berarti hari Kamis ya. Di hari Kamis berarti kita sudah masuk ke bagaimana proses pembentukan tanah, komponen tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Oke.
Itu saja, berarti setelah itu berarti tinggal 2 pertemuan lagi kita akan melakukan kuis ya. Baru setelah itu kita masuk ke materi yang baru tentang teknologi ramah lingkungan. Tapi nanti untuk di PTS-nya Mister hanya berikan 2 materi saja, yaitu tentang yang kemarin pewarisan sifat dan yang sekarang kita pelajari yaitu tentang tanah. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Ivan untuk berdoa. Iya, Mister. Oke, bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menemani kami pelajaran pagi hari sampai siang hari ini, Tuhan, dan kami akan mengakhiri pembelajaran hari ini, Tuhan. Berkati guru-guru yang telah mengajari kami, Tuhan. Semoga apa yang diberikan oleh guru-guru kami bisa kami dapat dengan baik, Tuhan. Dan nanti kita akan melakukan selanjutnya, Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih kelas 9A. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap yang lain juga tetap mengumpulkan tugasnya hari ini ya.